Saya akan mulai perjalanan kita. Dengan penjelasan tentang memori. I suppose gambarnya seperti ini ya, memori. Oke, this is memory. Nah, pemahaman kita tentang mind itu akan membuat kita jauh lebih maju lagi. Saya akan menjelaskan sedikit nanti. Di sini saya buat mungkin this is conscious, subconscious, dan unconscious. Bapak dan Ibu, mungkin di antara Bapak dan Ibu ada yang bertanya, kenapa saya harus membicarakan tentang mind? Tahukah Bapak dan Ibu bahwa di dalam subconscious ada satu fenomena yang disebut hyperamnesia. Hyperamnesia itu adalah fenomena yang umum yang dimiliki oleh setiap manusia ketika memorinya improve minimum 500%. So, setiap kali saya regress orang, Bapak dan Ibu sudah ada yang pernah ke hipnoterapi sebelumnya? Pernah dengar yang namanya age regress? Belum? Oke. Nanti kalau sumpahnya ada yang ingin maju ke sini, tap, saya bawa mundur 15 tahun. 10 tahun. 4 tahun. Then your voice akan berubah juga. Seperti anak-anak. Nah, pada kondisi tersebut, semua gambar menjadi lebih berwarna. Itu membuktikan bahwa hyperamnesia eksis. Tapi hyperamnesia itu ada di sini. Ini saya akan jelaskan lebih lanjut nanti pada sesi tentang subconscious. Jadi untuk meningkatkan daya ingat, saya akan memainkan dulu peranan si subconscious ini. Ketika subconscious Bapak dan Ibu sudah dibangun, baru kita akan bicara conscious. Conscious ini hanya bicara tentang method. So ini lebih mudah compared to this subconscious. Tahukah Bapak dan Ibu, yang membuat Bapak dan Ibu lupa adalah Bapak dan Ibu sendiri? Mau tahu gimana ceritanya? Oke, tell you what. Coba ingat-ingat lagi, kembali ke ruang sekolah, ruang kelas SD, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Coba ingat-ingat aja. Mereka tertinggal, Bapak dan Ibu akan melihat di situ banyak tertinggal kertas, buku, pena, penggaris, right? Sampai di rumah, mereka nggak stres. Yang stres siapa? Bapak dan Ibunya. Yuk gimana penggaris baru, wah pak, seperti itu. Yuk gimana nih buku baru, pak, misalnya seperti itu. Nah, ketika kita bertambah dewasa, kita tertinggal satu dokumen di kantor, apa yang terjadi? Aduh, kok saya lupa ya. Dan yuk kemudian mulai konsumsi macam-macam lah. Untuk menambah daya ingat, katanya menambah daya ingat. Padahal secara tidak langsung itu adalah suatu bentuk pengaminan bahwa saya memang sudah menjadi seorang pelupa. Apa yang terjadi? Semakin dikonsumsi bukan semakin membaik, tapi semakin tergantung. Think again. Coba pikir. Betul ya? Oke. So, tentang subconscious, nanti saya akan bicarakan di sini. Itu menjadi penting sekali tentang subconscious. This is subconscious. Conscious. Saya untuk itu biasanya untuk merubah paradigma bahwa saya adalah seorang pelupa, saya bermain di level hipnoterapi. Nah, sekarang saya akan masuk sedikit. Saya akan nyambung sedikit ke sini. Ternyata untuk merubah subconscious ada caranya, ada metodenya. Apa yang disebut hipnoterapi. So, saya akan buka semuanya tentang mind hari ini. Tahukah Bapak dan Ibu bahwa Bapak dan Ibu bisa duduk di sini? Lalu saya akan berikan tempat. Coba bayangkan. Dan hanya bayangkan di tempat Bapak dan Ibu, di rumah Bapak dan Ibu sekarang ada siapa yang mengetuk pintu? Bisa nggak? That's what we call remote viewing.
Remote viewing adalah teknologi pikiran yang dikembangkan oleh CIA pada saat Perang Dingin. Tapi di terminated tahun 1990, sayangnya sudah ada 38 alumni. Tahukah Bapak dan Ibu, saya membuka sedikit lagi. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah memiliki anak. Kalau anak Bapak dan Ibu menangis atau ada problem, biasanya kita bilang perasaan. Kok rasa-rasanya saya nggak enak ya? Kok rasa-rasanya anak saya ada something wrong? Kita sebut itu sebagai intuisi. Tahukah Bapak dan Ibu, kenyataannya bahwa intuisi bisa dilatih. So, ada dua. Kita punya produk yang remote viewing, lalu kemudian intuisi. Ini sedikit insight tentang apa sih yang ada di antara kedua mata Bapak dan Ibu dan di antara kedua telinga Bapak dan Ibu. You semua sibuk dengan bagaimana caranya menjalankan komputer. Tapi tahukah bahwa komputer ini itu yang menentukan kita nanti matinya seperti apa, sukses atau tidak. Perusahaan tempat kita bekerja ini akan sukses atau tidak. Oke? So, untuk tujuan tentang penjelasan tentang hipnoterapi, saya tidak akan menjelaskan hipnoterapi di sini. Saya tidak akan menjelaskan tentang hipnosis, because saya dilarang sekali. Karena kita memberikan sertifikasi, tapi tolong jangan disamakan hipnosis yang kita berikan dengan hipnosis jalanan. Bapak dan Ibu ada yang ingin belajar hipnosis, saya berikan 10 menit sekarang juga. Bagaimana caranya menidurkan orang. Very easy. Pak, dak. Tapi setelah orang berada di subconscious, apa yang mau dilakukan? Nah, saya akan memberikan sedikit film untuk Bapak dan Ibu. Kalau hipnosis yang di mall, ATM saya diambil, saya ditawarkan jam palsu, and so on, itu masih kecil. Nah, hipnosis yang ini disebut brainwash. Adakah kaitan antara hipnosis dengan performa kerja Bapak dan Ibu? Nanti saya akan jelaskan bagaimana caranya tentang semuanya tentang power of mind. Tapi saya akan lebih fokus ke arah memori. Sebelum saya lanjut, Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya? Please, kalau ada yang ingin bertanya. Tidak? Ada? Tidak? Oke, belum.